Oke, dalam 20 menit ke depan saya akan membangun diskusi dulu dengan Budian. Eh, Selebihnya nanti pertanyaannya bebas mengalir saja. Tapi kalau sudah teringat pertanyaannya sekarang boleh diangkat di sini. Temanya menarik karena eh, ini bukan hanya isu CEO, C-level, tapi viewpoint-nya C-level udah pasti paling menarik. Nggak bisa enggak, karena bisa dipastikan paling ribet, paling banyak dapat informasi, tapi belum tentu clarity. Ya, saya baru saja nonton series baru di Netflix ya tentang 9/11. Di situ ada satu perempuan senator dari California, saya lupa catat namanya siapa. Tapi tahun 2001 saat kejadian 9/11, selisih hanya kurang dari seminggu, pemerintah Amerika Serikat menandatangani satu bill yang isinya memberikan blanket agreement, Kongres memberikan blanket agreement kepada pemerintah untuk melakukan perang kepada siapapun tanpa harus disebut secara spesifik. Dan satu perempuan dari senator dari Demokrat dari California itu mengatakan saya tidak bisa menandatangani ini. Yang dia sampaikan menarik. Saya marah, ya saya marah. Saya sedih, ya saya sedih. Tapi saat ini my mind is clouded. Everything is so ambigu. Sehingga menurut saya tidak baik menetapkan keputusan apabila saya sedang marah, apabila saya sedang sedih. She was the only woman yang sekarang, dulu dia sempat diancam, ya, dapat 60.000 yang isinya death threat, ancaman mati buat dia, dianggap tidak patriotik. Tapi saat ini dia diglorify karena diingat, karena dia satu orang itu mengingatkan tentang conscious, ya, kesadaran bahwa sebenarnya especially in a position of power, ya, you need to get through the ambiguity, you need to get through the complexity untuk bisa menelurkan keputusan yang tidak hanya baik untuk hari ini, tapi untuk besok, lusa, dan seterusnya. Ini lagi dibahas di Amerika Serikat, dan saat ini setelah 20 tahun, setelah 2,5 triliun US dollar, ya 2,5 triliun US dollar itu berapa ya Budian ya? Berapa kali neraca pemerintah Republik Indonesia ya? Itu yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk perang di Afghanistan. Uh, Mereka kembali ke titik nol lagi. Gitu. So belajar dari sana, salah satu tantangan terbesar buat para C-level, terutama CEO, dan kita semua yang beraspirasi untuk memimpin adalah gaining clarity, mendapatkan clarity dari masa yang semakin ambigu, masa yang semakin kompleks, masa yang semakin volatile. Untuk itu kita bicara dengan orang yang tepat, karena Budian ini sebagai informasi sedang isoman. Beliau baru kembali dari Italia mewakili pemerintah Republik Indonesia, walaupun bekerja untuk Excel, tapi beliau mewakili pemerintah Republik Indonesia di forum G20. Tapi beliau ikutnya di forum W20, ya, bicara soal women empowerment. Kita akan mulai ngobrol dengan Budian. Thank you so much Budian, malam ini sudah gabung, ya, dan kami doakan segera melalui isomannya gitu. Tapi worth it nggak Bu? Isoman setelah ke Italia? Worth it banget. Worth it sekali. How is Italy? Cerita dong Bu. How is Italy? Wow, Italy is amazing ya. Tentu karena kita kan ini my first trip after 18 months ya, setelah kita pandemi. This is my first trip ke luar negeri gitu ya. Jadi sama Bu, Ibu lebih beruntung 18 bulan ya Bu ya. Ya Allah. 18 bulan ke sana. Memang awalnya agak deg-degan juga ya. Kan karena kan namanya juga trip, tentu kita akan terekspos dengan berbagai macam situasi dan kondisi gitu kan. Jadi di situ ada ambiguitas juga kan ya. Banget. Ada ambiguitas juga banget, apalagi ini kan tugas negara yang memang harus dilakukan. While actually I'm happily doing it gitu ya. Tugas negara dengan resikonya ke sana tentu saja, tapi juga opportunity-nya juga banyak. Jadi ada opportunity melihat tempat-tempat yang indah di sana, karena konferensinya itu dilakukan di Santa Margherita di Ligure. Itu 2 jam. Namanya udah cakep banget Bu, ya Allah. Namanya Santa Margherita, ya Allah. Ya, itu dekat Cinque Terre. Mungkin pernah dengar ya, di Italia itu daerah turisme yang keren banget. Itu jadi
Jadi ada opportunity juga buat jalan-jalan sebentar gitu, dan tentu saja opportunity buat shopping ya. Tapi Ya memang yang Allah, menarik irinya aku Bu, dengar cerita Ibu, ya Allah. ya. Tapi memang yang menarik juga konferensinya itu sendiri, karena konferensinya itu adalah konferensi negara-negara G20, jadi 20 negara dengan GDP terbesar di dunia ya. Jadi semuanya ini sebetulnya konferensi tingkat menteri gitu. Jadi beberapa menteri hadir secara fisik, tapi juga banyak yang secara virtual hadir karena kan masih situasi begini ya. Jadi hybrid, dan yang dibahas adalah mengenai bagaimana kita empowering perempuan ya, dari berbagai macam aspek ya, dari berbagai macam aspek itu. Saya sebelum nanya tentang apa yang dibahas di sana, tapi boleh nggak Bu Dian cerita gimana ceritanya? I'm sorry if I'm not mistaken, Excel itu kan bukan, Excel Axiata itu bukan BUMN gitu. Ya, Dan, ya, ya. gimana Jadi, ceritanya seorang Dian Siswari ini bisa diminta mewakili pemerintah Republik Indonesia? Jadi suatu saat beberapa bulan yang lalu saya tuh dapat panggilan dari Pak Airlangga. Oke. Menko ya, Pak Airlangga, saya dipanggil datang. Saya juga nggak tahu, aduh saya dipanggil apa nih sama. Ibu kenal baik sama beliau? Saya nggak kenal baik, tapi saya kenal karena kita pernah bertemu, kita juga pernah belum pernah kita undang ke acaranya Excel Axiata, tapi kita bukan yang kenal dekat baik begitu, cuma ya kalau Pak Airlangga kan siapa sih yang nggak kenal gitu ya. Iya, billboardnya di mana-mana Bu. Aku selalu ngeliat tuh kalau dari Pondok Indah. Jadi saya kaget juga, dia tahu saya ngundang ada apa gitu ya. Terus saya diundang, terus beliau katakan, Bu, saya membaca mengenai Bu Dian katanya ya, ada di majalah Forbes, kan saya pernah masuk Forbes Asia gitu. Saya baca juga setelah beliau melakukan semacam research, gathering some information, beliau merasa bahwa saya akan menjadi orang yang cocok kalau menjadi wakil Indonesia di W20 gitu. Jadi Ibu nggak kenal, tapi dia ngelihat kiprah Ibu langsung diminta ya, gitu aja. Ya, jadi karena memang juga kita di Excel kita punya gerakan Sisternet dan Sispreneur, di mana yang memang tujuannya adalah pemberdayaan perempuan secara khusus adalah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan perempuan, dan juga Sispreneur itu adalah untuk memberikan inkubasi kepada para perempuan pelaku atau pemilik UMKM ya. Nah, gerakan itu jadi Sisternet itu sudah kita lakukan dari mulai 2015, sementara Sispreneur itu sekarang udah tahun kedua. Nah, itu yang juga dilihat oleh beliau. Oh, ini saya tuh bukan cuma punya passion aja dalam hal ini, tapi sudah melakukan sesuatu gitu di sana gitu ya, sudah melakukan sesuatu, dan juga hasilnya ini sudah juga istilahnya di-identify oleh Kementerian KPPA, sampai akhirnya kita juga bekerja sama dengan Kementerian KPPA untuk melakukan program tadi yang Sispreneur. Jadi asik banget sih, keren banget, keren. Terus di sana Ibu mewakili itu sendiri, maksudnya dengan ini juga dengan jadi ada kita berempat ya, kebetulan Ibu Yesi juga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk empowerment. Siapa Bu? Bu Yesi, mungkin kenal Bu Yesi, direktur kami juga, salah satu direktur kami Bu perempuan Yesi, juga. Okay. Dari Excel kita juga. Berempat ke sana gitu, karena dua lagi siapa Bu? Itu dari Iwapi dan dari Kowani. Iwapi dari sama dari Kowani. Jadi ya pokoknya wakil dari organisasi wanita yang terbesar di Indonesia lah. Kalau saya sebetulnya bukan wakil dari mana-mana ya, kita kan cuma private company sebenarnya, cuma karena melihat bahwa kita movement kita untuk ini tuh sudah terlihat. Kalau ajakan berikutnya ada, Bu, Ibu bisa pertimbangkan saya karena saya sangat cinta perempuan dan istri saya perempuan dan ada anak-anak perempuan, untuk dipertimbangkan aja gitu ya. Dan dari tadi saya mengajukan pertanyaan ini karena saya lihat banyak wajah-wajah perempuan yang ingin sekali ikut Ibu untuk mendampingi di sana, terutama Bu Feb ya, karena dia dari tadi ngangguk-ngangguk aja pengen sekali, dia senang jalan-jalan soalnya. Ini saya sangat benar-benar mengundang, mengencourage kalau siapa yang mau ikut ya, karena ini satu yang mungkin insight yang saya dapat dari sana adalah bahwa pemberdayaan perempuan itu bukan agenda perempuan saja. It's not only about
gender equality is not only about giving equal opportunities for women, tapi ini adalah sebenarnya merupakan agenda ekonomi. Ya, kalau perempuan itu diberdayakan, perempuan itu naik kelasnya, itu yang naik adalah ekonomi bangsa. Itu sudah berdasarkan penelitian. Jadi this everybody's agenda. This so Mas Rene, siapapun yang laki-laki juga, it is also your agenda because it's not only about payment, it's about how to actually improve our economy. Saya percaya banget sih Bu, nggak ada, tadi kita sempat ngobrol ini, nggak ada satu suku bangsa pun yang bisa maju kalau menafikan 50% dari gendernya. Di samping juga kalau sempat waktu itu ngobrol sama Bu Rati, she was the CEO of BTPN Syariah, tingkat non-performing loan-nya itu sangat rendah dari kredit tiket yang kecil-kecil, tapi semuanya diberikan kepada perempuan karena ya laki-laki emang nggak berguna dan sulit untuk dipercaya, apalagi kalau dapat duit gitu ya. Saya benar-benar bisa relate itu, dan walaupun istri saya nggak dinyalain videonya, dia dari tadi itu ngangguk. Jadi ini saya lagi cara mengejar dapat kondite baik dari istri saya. Tapi ini menarik yang Budian tadi bilang, it's not an emotional issue. Sementara tadi saya udah langsung masuk ke area yang emotional gitu ya. Saya pikir ini urusan perempuan aja gitu. Dan you just give clarity about something yang very ambigu tentang women empowerment. Karena kalau bicara soal women empowerment, akhirnya dibenturkan dengan ya bagaimana mungkin saya Muslim juga ya, cara pandang certain people tentang apa yang diajarkan dalam agama Islam gitu, dan menganggap bahwa tidak ada peluang buat perempuan buat berkiprah. I disagree with that gitu. Dan saya ingin dengar apa yang dibahas Bu di sana, dan what sort of insight yang bisa dibagikan buat perempuan yang ada di sini dan gender satu lagi yang nggak terlalu berguna itu malam ini. Oh iya. Tapi mungkin yang pertama tadi ya, bahwa this is everybody's agenda. Nah, kalau semua orang itu sudah tahu bahwa ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yeah. Jadi everybody can relate to that purpose, ya, to that objective. Nah, kalau objektifnya jelas, everybody's relate. Jadi orang itu tidak akan berbenturan terhadap how we get there. Tapi kita tahu bahwa objektifnya jelas, kita tahu tujuannya jelas, and it's not only about the tadi emotional discussion. It's not only about bantu deh perempuan itu. No. Ya. Bukan soal giving jadi ya Bu ya. Ini soal collaborating, coexisting, respecting each other. Correct. Wow. Correct. Nah, ada kalau sudah seperti itu, saya yakin nggak akan ada resistance juga dari kalangan pria kan? Karena apa? It's about kita elevating us together. It's not only elevating women, but by elevating women we elevate the whole society. Sekarang saya bicara yang lebih spesifik ya. Budian kan ada di institusi XL Axiata. Saya tadi ngecek ya, di Fortune 500 CEO perempuan itu cuma 38. So it's not even 10% di Fortune 500 companies. Saya pernah kerja, adalah satu perusahaan dia ngurus pariwisata gitu ya, di pinggir pantai gitu. Namanya depannya A, belakangnya L. Ya, saya dulu dipercaya di sana gitu, dan pada saat saya masuk pertama saya kaget bahwa tidak pernah ada direktur perempuan sejak tempat itu didirikan, hingga kemudian entah dari mana ada namanya Feby Intan masuk dan bikin gara-gara di situ ya, sehingga dari situ kemudian saya keluar gitu. Saya cuma ingin tahu sih gimana ceritanya Ibu bisa mendapatkan ruang di industri Nyon Sewu ya Bu, kalau saya salah, yang sangat maskulin. Yeah. Saya ngelihat telco tuh very masculine gitu. Dan gimana ceritanya bisa kemudian Ibu dapat ruang sehingga menduduki posisi nomor 1, dan apa yang Ibu bisa lakukan untuk menyeimbangkan itu the toxic male dominance corporate culture. Yeah. Gue populer sekali di antara para perempuan habis ini, tapi habis ini laki-laki pada ngebukin gue ya. Pak Budi Santoso ini boro-boro mau ngomong sama gue habis ini kayaknya. Lagi Pak Faisal Muzaki. Silakan. Ya. Tapi mungkin ada satu yang saya perlu luruskan nih Mas Rene, kalau boleh ya. Dengan bahwa telco itu sama sekali nggak maskulin, ya. Jadi Excel itu nggak maskulin. Telekomunikasi itu sama sekali tidak maskulin. Jadi artinya kalau maskulin kan seolah-olah gini, hanya pria lebih cocok gitu kan, kalau kita anggapannya. No, it's not true.
It's not true bahwa, nah tapi persepsi itu melekat masih sangat kuat di masyarakat bahwa bukan cuma telco tapi engineering apa namanya teknologi, engineering, STEM ya, STEM itu boleh dibilang orang masih bilang bahwa itu lebih cocok untuk laki-laki. Padahal tidak ada yang namanya kecenderungan bahwa gender tertentu itu cocok untuk bidang teknologi ya. I agree. Nah, itu yang mungkin menurut saya itu persepsi yang harus diluruskan. Karena apa? Kalau persepsi itu tetap ada di masyarakat, jadi mereka juga mendidik anak-anaknya seperti itu. Oke, kalau perempuan jangan masuk teknologi. Nanti kalau anak laki-laki aja masuk teknologi gitu ya. Jadi persepsi itu masih sangat melekat sehingga pada saat apa namanya memberikan informasi kepada anak-anak di rumah maupun di sekolah itu masih dengan pemikiran yang seperti itu. Kenapa persepsi itu terbentuk ya, Bu Dian ya? Maksudnya sebelum Ibu bisa luruskan kan, kita mesti ngerti kenapa sih ada pemikiran bahwa telco, the way I see it is quite masculine gitu. Ya, saya rasa balik lagi ya, karena begini, karena kalau teknologi itu pada ke-engineeringan orang berpikir masih ke dalam konteks dahulu. Barangkali kalau dulu memang iya. Ya, tapi kan kita bicara ini mengenai ambiguitas yang mengenai perubahan yang continuous ya. Kalau dulu kalau kita bicara mengenai engineering yang kita pikirin apa? Bawa-bawa equipment, peralatan besar, gitu kan? Bawa-bawa peralatan besar, kemudian naik-naik tangga dan sebagainya, gitu ya. Tapi sebetulnya that was like probably 30 years ago, ya. Nah, kalau sekarang yang namanya teknologi itu kan sekarang udah serba digital. Jadi kalau sekarang itu tidak lagi bahwa kondisi fisik itu menentukan peran kita dalam teknologi. Nah, apa namanya persepsi itu masih sampai sekarang, Mas Rene. Jadi kalau dulu kalau kita bicara teknologi adalah kita lihatnya orang kalau listrik adalah nyolder gitu kan, ya, nyolder atau istilahnya mengassembly mesin yang besar-besar dan sebagainya. Kalau sekarang kan yang namanya mengassembly mesin besar itu siapa? Robot, ya nggak? Iya, betul. Our involvement is only our brain. Nah, kalau bicara mengenai our brain kan nggak ada bedanya perempuan atau laki. Barangkali perempuan malah lebih bagus. Bisa jadi. Gitu ya, gitu kan? Nah, jadi persepsi itu yang menurut saya itu harus diluruskan. Jadi mungkin that was like 30 konteks dari 30 tahun yang lalu atau sebelumnya ya. Sekarang itu udah jauh berbeda konteksnya. Oke, kalau di Excel sendiri, if I may ask, sebelum Bu Dian didapuk menjadi CEO, ada berapa? Apakah ada CEO perempuan sebelumnya? Saya CEO perempuan pertama. Kalau di Excel, saya juga CTO perempuan pertama di Indonesia, ya CTO perempuan pertama. Jadi sekarang juga kalau kita lihat direksi telco telekomunikasi. Mungkin ada 2 orang ya. CEO? Enggak satu CEO sih. Sekarang sih sedang 1 ya. Tapi juga pernah, Telkomsel juga pernah punya CEO perempuan. Tapi memang sangat jarang, Mas. Jadi memang kalau tadi ya bahwa dari mulai sekolah aja sudah istilahnya tersalurkan ke tempat-tempat yang non teknologi. Kemudian apa namanya? Setelah mereka sekolah, nanti pada saat mereka memilih pekerjaan, walaupun juga background-nya adalah teknologi, itu ada yang namanya pipe leak ya. Jadi terus pindahnya ke bekerja di tempat lain. Karena masih dianggap tadi bahwa pekerja di situ nanti saya di daerah yang maskulin tadi seperti Mas Rene katakan dan sebagainya. Nah, saya itu karena memang itu sesuai dengan passion saya dari mulai kecil, kemudian masuk ke sini, kemudian alhamdulillah ya, qadarullah gitu saya masuk ke company di Excel ini yang sangat fair ya dan memberikan opportunities yang luar biasa buat perempuan. Jadi kalau sekarang di jajaran manajemen kita leaders perempuan itu 30%. Wow. At what level itu, Bu? Di middle management, upper management sampai kita di BOD, BOD-nya itu kita ada 6, 2 perempuan.
Oke. Kalau nggak salah Ibu dengan yang Direktur Transformasi. CIO, ya, CIO. Oke. Is there? I know you being humble gitu ya, kan diberikan kesempatan atas izin Allah, that kita nggak menafikan itu, tapi apa yang memungkinkan itu terjadi ya Bu ya? Maksudnya I know how hard it is to promote female C-level, not even CEO, in an organization yang predominantly male. Itu sulit. I know for sure, first hand I know. Gitu. Dan pasti ada prerequisite-nya sehingga ini bisa terjadi. Dan harapannya kan kita bisa melihat secara wajar aja mana yang lebih baik dan lebih pantas gitu kan. Apakah dia laki-laki atau perempuan ya should not matter gitu. Pengen dengar dari Ibu Dian sih. Ya, saya senang sekali partisipan sekarang ada 100 orang nih ya. Wah, hebat sekali ininya sesinya Pak Mas Reni ini. Jadi balik Bu, ini karena Bu Dian biasanya tuh 15 Bu. Itu juga 5 teman kayak Bu Feb tuh saya paksa untuk ikut. 20 lah, 20. 20 ya Mas Udin ya, sama Mas Udin juga suka dipaksa-paksa. Ini saya sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Ini Bu, apa prerequisite-nya tuh apa gitu kan? Jadi apa sih yang bisa kita lakukan mudahnya gitu deh Bu sebagai korporasi supaya perempuan itu juga bisa dapat ruang gitu, nggak laki-laki lagi gitu. Nah, memang saya kalau saya harus jujur gitu ya, it was a long and winding road. Jadi saya bilang bukannya gampang. It was a long and winding road. Jadi memang sulit ya. Jadi kalau orang bilang bahwa kita tuh kalau mau jadi leader perempuan dan naik the corporate ladder gitu ya, menjadi CEO, orang bilang tuh kita harus bekerja 2 kali lebih keras. Menurut saya itu tidak tepat. Betul itu Bu. Enggak Mas, enggak tepat. 3 kali lebih keras. It's not just 2 kali lebih keras, 3 kali lebih keras. Kenapa? Kesel. Ya. Kesel dengernya. 3 kali ya Bu. Bukan 2 kali, 3 kali. Bohong, 2 kali itu bohong. Orang bilang 2 kali lebih keras. No. 3 kali lebih keras. Ya Allah. Kenapa coba ya? Karena tuntutan dari sekitar untuk perempuan untuk berhasil di karir itu berlipat-lipat. Ya. Jadi misalnya begini. Saya sebagai CEO, kalau saya diinterview wartawan selalu ditanya, Ibu bagaimana Ibu membagi waktu? Kan Ibu punya tugas rumah tangga. Terus saya tanya ke wartawannya, Mas, kalau CEO-nya laki-laki menanyakan pertanyaan yang sama enggak? Good question. Enggak, katanya. Terus saya bilang, kenapa? Bukannya kewajiban keluarga itu juga sama oleh pria, kan sama-sama kita juga harus ya. Tapi mereka tidak pernah menanyakan itu kepada CEO laki-laki. Jadi kalau terhadap leader perempuan itu ada ekspektasi bahwa if you want to be a good leader, you have to be also successful in your other area, which is family, society, and so on and so forth. Jadi tuntutannya itu 3 kali lebih besar. Wow. Ya, tuntutannya 3 kali lebih besar. Itu yang jadi kita tuh jadi harus membuktikan bahwa I'm not doing it by sacrificing others gitu ya. Walaupun sebetulnya juga nggak harus kan. Karena kita tuh nggak bisa hebat in everything kan, ya. Jadi yang saya katakan bukan memang kita harus seperti itu, tapi yang saya katakan bahwa tuntutan itu ada, ya, di masyarakat itu bahwa kamu kalau begitu tuh harus itu. Bukan cuma dari masyarakat, dari mertua, ya, dari ipar, gitu kan. Bahwa kalau bolehlah berkarir asal di keluarga juga berhasil. Kemudian kedua, ini stereotyping. Ya, kalau saya pribadi saya tidak mendapatkan istilahnya perlakuan yang tidak pada tempatnya, ya. Tapi stereotyping itu banyak sekali, Mas. Stereotyping itu banyak sekali. Jadi waktu saya jadi CTO itu saya datang ke konferensi CTO dari berbagai macam negara, gitu ya. Terus kita mau meeting, saya waktu itu jadi chairnya. Terus saya bingung kenapa MC ini kok belum mulai acaranya. Terus dia bilang, kita masih tunggu CTO-nya XL. Saya bingung. Kita masih tunggu CTO-nya XL. Padahal saya udah pakai
pakai nama itu. Ya. Jadi ada stereotyping bahwa kalau si Tio ini laki-laki, mereka tuh cuekin saya bingung, kenapa sih dicuekin banget gitu di situ ya. I was the chairperson of them, itu dicuekin, terus saya tanya kenapa kita nggak boleh. We are waiting of the city of Excel katanya to chair the meeting. Jadi stereotyping bahwa stereotyping yang pantas menjadi leader di situ adalah atau di STEM area ya teknologi adalah laki-laki. Itu stereotyping itu sampai sekarang itu masih ada. Ya. Kemudian yang ketiga, Mas, itu kita tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari, walaupun tidak ada di peraturan ya, untuk misalnya merating perempuan ini penilaiannya matriksnya harus begini ya. Tapi if there are two candidates ya untuk ini yang sama, untuk satu posisi yang sama dengan nilai yang sama, mereka akan mikir lebih baik yang laki-laki karena yang perempuan nanti dia menikah, habis menikah nanti dia punya anak, habis itu dia. Nah, jadi meskipun itu tidak ada di dalam istilahnya tuh SOP atau penilaian, tapi itu di brain kita tuh sudah tertanam bahwa oke, kalau begitu nanti ini kita ambil perempuan. Ini kebetulan nih pacarnya anak saya baru melalui yang seperti itu. Jadi dia baru lulus dari UI, terus dia apply, terus dia sampai diwawancara oleh CEO, tinggal 2 lagi. Dan kemudian yang dipilih adalah yang laki-laki dengan konsiderasi seperti itu. Jadi nilai-nilai itu walaupun tidak tertulis, tapi diadopsi oleh kita di dalam event dunia korporasi, Mas Reni. Jadi yang seperti itu akhirnya apa yang membuat tadi ya saya ke sana adalah then we have to work harder. Kita harus membuktikan bahwa we deserve to be there. Nah, kalau kita mau deserve to be there itu jadi orang tuh mesti mengakui oh ya, memang dia pantas yang menjadi CEO. Right. Jadi kalau orang udah oh ya, memang iya dia pantas menjadi CEO, oke. Even saya itu kan menjadi CEO tuh dari masuk Excel dari engineer ya. Jadi saya itu bukannya ujung-ujung gitu ya dari luar ya. Saya menjadi engineer, menjadi manajer, menjadi VP, menjadi direktur, kemudian menjadi CEO. Even pada saat menjadi CEO, walaupun mereka tahu track record saya sebelumnya, orang tuh masih mikir, pantas nggak ya ini jadi CEO perempuan? Serius? Ya. Jadi itu tuh akhirnya terus setelah dibuktikan, oke, sekian quarter dengan financial numbers, and then they said, oh iya ya betul. Nah setelah itu udah nggak ada lagi tuh question mark seperti itu. Jadi saya bohong kalau saya bilang it's easy ya, dan tadi ya, tapi karena memang ada pertolongan di atas, kemudian memang opportunity di sana, ditambah kerja keras, ditambah dengan punya supporting system yang bagus di keluarga, di sekitar kita, di kantor dan sebagainya. Thank you so much. Tepuk tangan dulu by the way ya. That was really mind blowing. Saya tahu Budian menyampaikannya dengan optimism, dengan senyum, but I cannot even imagine the challenge when you're going through that gitu. Dan kayaknya pas banget walaupun pengantarnya adalah obrolan soal ambiguity dan complexity, it become more apparent especially you're a female CEO gitu. Dan ini pertanyaan terakhir saya sebelum saya lempar ke kawan-kawan yang saya yakin udah banyak sekali yang ingin terlibat. Gimana Ibu bisa gaining clarity di tengah begitu banyak stereotype, ambigu, complexity gitu, knowing bahwa people just can't help it gitu kan ya. Kita kan juga nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan gitu. Tapi mungkin gimana sih Ibu bisa dapat clarity-nya, terutama terkait dengan
diri gitu ya. I see you as someone yang easy go lucky, nyantai. Saya dengar tadi ada Teresia kalau nggak salah komentar, she's here for Budian, not for me. Fine, oke. Okay. Ya, dia bilang kalau ketemu Budian di kantor, kata Teresia itu selalu senang karena ada apa menyapa dan seterusnya gitu. That makes it even more so gitu. So pengen dengar aja sih, Bu. How do you gain clarity di tengah informasi yang riuh seperti sekarang ini? Memang Mas Rene dan teman-teman semua lain yang sekarang sedang tune in ke acara ini ya, kalau kita bicara mengenai complexity dan ambiguity ya, ambiguitas itu sebetulnya merupakan hal yang konstan ya. Jadi ambiguitas itu bukan sesuatu yang mungkin ada, tapi ambiguitas itu sesuatu yang konstan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ambiguitas itu kalau saya sih menerjemahkannya ya lack of clarity gitu kan ya, Mas Rene ya. Nah, sayangnya adalah tidak banyak individu bahkan leader yang bisa mentolerir atau mengapresiasi this ambiguity, ya, karena ambiguity atau ketidakpastian itu secara nature itu akan membawa anxiety kan, ketidakpastian itu membawa anxiety. Jadi orang tuh nggak nyaman sebetulnya dengan ambiguitas. Mereka nggak nyaman, anxiety-nya tinggi, sehingga sebagai leader kita ini harus bisa memberikan kepastian atau clarity di dalam environment yang penuh dengan ambiguitas. Tentu pertanyaannya gimana caranya ya? Orang ini kan banyak ya. Jadi key-nya adalah leader ini harus punya kemampuan untuk synthesize, ya kan? Ini untuk synthesize kan, Mas Rene tadi bilang there are thousands or millions of information, billions of data points, ya, millions of opportunities, thousands of probabilities gitu ya. Tapi kita harus bisa connecting the dots dan mensintesa tadi situasi yang ambigu itu menjadi satu insight. Do you care to show example kayak gimana, Bu? Mungkin how do you synthesize gitu? Saya yakin over time ini jadi tambah baik gitu ya. Tapi ada disiplin tertentu nggak? Oke. Nanti kita sebelum sampai ke situ ya, Mas ya. Kenapa ini perlu? Karena tadi kalau ketidakpastian atau ambiguitas itu memberikan ketidaknyamanan kepada karyawan, jadi kita mesti create environment yang membuat mereka nyaman, sehingga mereka itu tidak fokus kepada hal-hal yang di luar their control, tapi fokus untuk hal-hal yang mereka bisa kontrol, sehingga mereka bisa deliver. Right. Ini ya, deliver. Focus on the thing you can control gitu ya, kayak. There's certain thing you can control gitu. Right. Jadi misalnya begini, saya ambiguitas. Kalau itu kan banyak sekali, saya ambil konteks Excel aja ya. Excel itu kan kita provider layanan jasa telekomunikasi. Jadi mungkin inilah itu kan layanan internet ya, layanan internet. Terus kita punya strategi bisnis nih. Strategi bisnis berkompetisi dengan operator yang lain yang sama. Ya. Terus kita bilang, oke, strategi kita tahun ini nih, kita nggak boleh lagi memakai price sebagai our main weapon untuk berkompetisi. Terus kita bilang kita sekarang pakainya ini deh, kita pakai customer experience sebagai our value proposition, ya. Cakep. Wah, kita bilang gitu kan, kita lupakan price gitu ya. Ini jeder itu kejadian di pandemi. Kejadian pandemi, spending power turun. Right. Ya enggak? Spending power turun supaya kita tuh bisa serve more people, dan mereka juga banyak yang tadi ya income-nya turun, spending power turun. Jadi si operator-operator lain tuh sekarang untuk mendapatkan mesin mereka tuh nurunin harga. So they lower it even more ya. Yeah. They lower even more. Nah, terus si tim saya kan, Bu, bagaimana ini? Apa kita tetap customer experience? Iya. Ya kan? Konteksnya sudah berubah kan? Betul. Konteks sudah berubah kan? Nah, saya bilang oke, ini sekarang konteks berubah begini. Kita bagaimana supaya kita tetap
kita experience kita jaga experience, tapi then we have to control the cost even more, istilahnya lebih rigid lagi. Disiplin, lebih rigid lagi. Ya, lebih rigid lagi gitu. Nah, clarity harus kita berikan bahwa kita bilang bahwa tujuan kita tetap bahwa kita ini mau kasih tadi customer experience sebagai our main proposition. Right. Ya, tapi kita harus main lever yang lain nih. Ya, jadi misalnya ya ini agak susah ya karena mungkin nggak semua orang mengerti dengan bagaimana kita mengoperasikan bisnis. Yeah. Tapi dalam many levers. Jadi misalnya begini, oke, Bu, gimana caranya ya kita menurunkan harga, experience itu nggak boleh turun. Padahal kan berbanding terbalik. Iya, biasanya betul. Kan kualitas tinggi, makin experience-nya tinggi ya harganya naik. Gitu. Betul. Nah, oke. Apalagi lever apa yang bisa mainin cost? Oke, supaya cost ini kita bisa nggak turun apa? Oh, ternyata kalau pandemik itu orang itu nggak keluar, jadi mereka tidak secara fisik datang ke store kita. Mereka bisanya dari rumah pakai aplikasi digital. Nah, terus jadi kita serve lewat digital yang ternyata cost-nya itu jauh lebih rendah. Karena apa? Kita nggak usah pakai orang, ya, kita nggak harus lewat distributor dan sebagainya, gitu. Right. Nah, direct jadi ya Budian ya. Ya, jadi direct kita lewat aplikasi di handphone ke subscriber kita. It's just one example how kita mesti juggle di perubahan yang terjadi, gitu ya, ambiguity. Nah, yang balik lagi bahwa yang perlu kita berikan arahnya, tujuannya, purpose-nya kita mau serve customer, that's our purpose kan. Why we work in Excel adalah kita mau serve the customer with a good experience. Oke, purpose-nya jelas, tujuannya jelas. Ini strategi, ini kita bisa ganti-ganti. Nah, orang jangan sampai mereka itu confuse antara tujuan dengan strategi. Ini kan ada yang suka Mas Rini kan ada yang suka confuse ini. Tujuan dengan strategi. Saya selalu katakan bahwa kalau kita mau ke Cengkareng, kita bisa lewat dua. Kita bisa lewat Grogol, satu lagi lewat Ancol. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi konteksnya berubah, ternyata kita sebenarnya paling cepat itu lewat Grogol, tapi kalau di Grogol macet, kita lewat jalan yang lain, misalnya. Nah, jadi yang harus kita pastikan adalah bahwa tujuannya clear, bahwa kita tuh mau ke sana. Bukan ganti tujuannya setiap kali. Iya betul. Tergantung konteks yang ada. Itu maksudnya. Okay, so we learn 3 things malam ini kawan-kawan ya. How to deal with ambiguity according to Budian. You need to learn to synthesize. Dan ini butuh banyak berlatih, butuh pendekatan multidisiplin, orang-orang yang punya background beda-beda. Terus kedua, focus on the thing you can control. Dan terakhir, stay true to your purpose. Strategy may change from time to time, tapi as long as you and the team itu clear tentang purpose-nya, that would be that would how you gain clarity and give clarity as level. Nah, apa yang harus dilakukan ketika dalam posisi sebagai leader atau pembuat kebijakan, ketika takut legasi yang ditinggalkan itu akan memberikan harapan terbaik atau bahkan mungkin kita takut bisa membuat kecewa, sehingga pada endingnya terlalu banyak pertimbangan sehingga malah tidak akan bisa menghasilkan sesuatu sampai kita tidak bekerja lagi atau mungkin sampai kita di PHK atau pindah ke yang lain. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Makasih Mas Cahyani untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi meninggalkan legacy itu berarti kalau nanti sudah keluar gitu ya dari Excel, jadi maunya tetap ada gitu. Nah, kalau menurut saya kita ini sebetulnya tidak bisa memaksakan sesuatu. Jadi misalnya gini, kita memaksakan, pokoknya harus 30 orang tanpa kita memberi pengertian mengenai konteksnya, mengenai apa yang mau kita tuju. Jadi it's not about the 30%, it's about bahwa kita tuh kalau punya diversity, decision making proses kita akan lebih bagus, hasil outputnya juga jauh lebih tinggi. Nah, kalau itunya yang dimengerti oleh orang-orang, kita nggak harus lagi memberikan
istilahnya aturan gitu ya, bahwa harus 30%. Dan kalau semua itu sudah dipahami bahwa berdasarkan riset dan juga pengalaman kita di organisasi selama ini di Excel, bahwa kalau ada perempuan itu dinamika tim lebih baik, ya, pengambilan keputusan lebih baik karena perspektif perempuan, cara berpikir perempuan itu bisa berbeda dengan laki-laki, ya. Jadi itu memperkaya decision making proses kita. Nah, kalau teman-teman semua atau karyawan ataupun leaders yang saya tinggalkan itu mengerti tujuannya dan mengerti impact-nya, then we don't need to worry bahwa mereka akan merubah lagi misalnya, atau mereka akan pikir ini nggak ada gunanya nih aturan 30% misalnya. Seperti itu Mas Cahya. Mungkin so focus on the thing you can control. Jadi Cahyani, Budian nggak terlalu memikirkan nantinya akan jadi seperti apa, karena kalau semuanya naturally berjalan, keikhlasannya teruji, insya Allah akan terus berjalan, Masya Allah.